yaitu tahun 2024. Semuanya itu kita tahu oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Pada hari ini kita dapat memulai persekutuan kita yang pertama tahun 2024. Saudara yang dikasih Tuhan, karena ini adalah tahun baru, saya percaya itu akan merasakan hidup yang baru. Haleluya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Saudara yang dikasih Tuhan, secara manusia saya tidak luput dari kesalahan, kelemahan, kekurangan. Apakah itu terhadap saudara-saudara simak. Oleh karena itu saya mohon dimaafkan, bahkan keluarga saya tolong dimaafkan. Biarlah berlalu itu seperti berlalunya tahun 2023. Dan mari kita memulai tahun yang baru, tahun 2024. Haleluya. Firman Tuhan hari ini yang mau kita perhatikan menjadi firman Tuhan yang baru, tahun yang baru 2024 ini yang terambil di dalam perjanjian lama, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sama-sama membaca firman Tuhan. Jika sudah ditemukan, katakan amin. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, hari depan yang penuh harapan. Maka hari ini tema firman Tuhan ini, tahun baru adalah harapan baru. Amin. Tahun baru adalah harapan baru. Jadi kita semua memiliki harapan baru di tahun baru ini. Oleh karena kita percaya Tuhan Yesus yang baik ada bersama-sama setiap hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman ini adalah di mana Tuhan menyatakan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Rencana yang indah itu yaitu hari yang penuh harapan pada masa depan. Artinya hari yang penuh harapan, tidak separuh tapi penuh harapan Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya tahun 2024, yaitu tahun baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana, bahwa Tuhan punya planning, bahwa Tuhan punya rancangan yang baik mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Ada planning Tuhan, ada rencana Tuhan, ada rencana Tuhan. Tidak ada rencana kejahatan. Maka memasuki di tahun yang baru ini, tahun 2024 ini, saya berdoa dan juga saya beriman, Bapak Ibu, saudaraku punya harapan yang baru. Haleluya. Semua kita punya harapan yang baru, tanpa terkecuali. Di dalam tahun 2024, tahun yang baru ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa
melihat tahun 2024 tahun baru ini menjadi harapan yang baru. Bagaimana kita merasakan, menikmati tahun 2024 ini menjadi tahun harapan yang baru. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, yang pertama saudaraku adalah Yeremia 17, demikian dikatakan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang merambatkan antara akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hatinya sudah, maaf saudara-saudara, sampai di situ. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa melihat tahun baru menjadi harapan yang baru? Yang pertama, hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Harus mengandalkan Yesus. Maka saudara dan saya dapat melihat tahun baru ini, tahun 2024 ini menjadi harapan baru. Ketika saudara dan saya ada memiliki atau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka di sanalah kita Tuhan berikan adalah sebuah harapan masa depan yang indah bagi setiap kehidupan kita. Maka saudara, saya mau katakan kita belum tahu apa yang terjadi besok, apa yang terjadi lusa, apa yang kita alami tahun 2024 ini, kita tidak tahu. Maka oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, jalan mana yang harus kita tempuh? Mungkin kita masih ragu-ragu, jalan mana yang saya mau tempuh. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menapaki hidup ini. Apapun yang terjadi, siapapun mereka, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menapaki hidup tahun 2024 ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita harus mempunyai iman di tahun 2024 ini adalah tahun pengharapan yang baru. Saya katakan tadi, kita tidak tahu apa yang kita alami. Kita tidak tahu apa yang mau terjadi. Tetapi kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Seperti dikatakan tadi dalam Yesaya bahwa Dia akan memberikan harapan yang baru, masa depan yang indah bagi saudara dan bagi saya. Sekaligus saudaraku, banyak tantangan, banyak masalah yang terjadi tahun 2024. Maka ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Alkitab bilang hidup kita berkati oleh Tuhan. Hidup saudara, hidup kita akan diberkati Tuhan. Untuk itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari taruh harapanmu di dalam Yesus. Mari kita taruh harapan kita kepada Tuhan. Hanya Dia satu-satunya harapan kita yang sejati, harapan kita yang baik, harapan kita yang setia. Mau melepaskan saudara, mau melepaskan saya dari segala pergumulan yang mungkin akan terjadi di dalam setiap kehidupan. Ketika kita saudaraku di dalam Tuhan, hidup kita berjalan mengandalkan Tuhan, sebab kita tidak tahu akan apa terjadi hari esok. Mungkin ekonomi kita tidak baik, mungkin kesehatan kita tidak baik,
dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya orang yang selalu mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu melihat kemurahan Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan itu akan selalu melihat kemurahan. Ada amin saudaraku. Maka oleh karena ini di tahun 2024 ini, sekalipun kita beriman dan percaya Tuhan tolong kita, maka perlu kita mengandalkan satu pribadi, yaitu Tuhan kita, yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, tidak pernah salah bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Allah. Maka dikatakan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita berjalan di tengah dunia ini, untuk itu tadi kita taruh hidup kita di tangan Tuhan, dan kita tetapi saya bilang tadi, yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu melihat kemurahan Tuhan. Jika ada paling saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin usaha kita merosot, mungkin pekerjaan tidak ada, pendidikan dan lain-lain, mari bawa di hadapan Tuhan. Memang sesungguhnya kita belum tahu, tapi sebagai kita orang percaya yang sudah ditebus Tuhan, satu-satunya andalan kita hanyalah Tuhan Yesus yang bisa memberikan harapan masa depan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Dan yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa melihat tahun 2024 menjadi harapan yang baru. Maka kita, saudaraku, perlu hidup dalam firman Tuhan, supaya kita melihat harapan yang baru tahun 2024. Tentu sekali kita harus tetap hidup dalam firman Tuhan, dalam firman Allah, supaya saudara dan saya dapat melihat yaitu tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka ini dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Demikian dikatakan, Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat melihat yaitu harapan yang baru di dalam tahun baru 2024 ini, mari kita hidup tetap di dalam firman Tuhan. Haleluya. Ketika kita masuk tahun 2024 untuk kita melihat harapan baru, maka mujizat Tuhan, melihat rencana Tuhan, harus hidup dalam firman Tuhan. Tanpa kita hidup dalam firman Tuhan, mustahil saudara, mustahil saya ada melihat harapan yang baru yang Tuhan berikan bagi saya. Maka perlu di dalam tahun yang baru ini, yang kita jalani ini, supaya kita tetap hidup di dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab sekali lagi saya katakan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka kita percaya mungkin kita mengalami sukacita, diberkati Tuhan, tetapi ada sebagian orang yang kurang beruntung, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin saudara tahun 2024 ada diberkati Tuhan secara luar biasa, tetapi ada sebagian orang yang mengalami suka tahun 2024 sudah.
ada keadaannya sakit, keadaannya dibawa saudaraku melalui lembah kekelaman. Tetapi apapun itu saudaraku, masalahmu, masalah kita, saudara yang dikasih Tuhan, akan bisa teratasi, akan bisa terselesaikan bila mana saudara dan saya ada saudaraku memiliki firman Tuhan dalam setiap kehidupan. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita di tahun 2024 ini, Bapak Ibu saudaraku, maka kita memiliki harapan baru kalau kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Maka oleh sebab itu, di tahun 2024 ini, ambil keputusan yang terbaik daripada yang baik. Ambil keputusan yang terbaik daripada yang baik. Tahun 2024 semua baik. Amin. Tapi ambil yang terbaik dari semua yang baik. Contoh ini misalnya, ada satu keluarga atau jemaat, hari-harinya pernikahannya tidak aman, tidak ada damai. Yang ada adalah tenggelam. Maka di sana mereka berpikir akan mengambil suatu keputusan, apakah bercerai, beda rumah. Itu yang terbaik dalam hidup mereka daripada cekcok terus. Apakah tetap ada hubungan suami istri sebab terikat oleh anak, itu pun baik. Dan yang lain, semua keputusan-keputusan ini baik sekali. Tapi firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengatakan tidak boleh bercerai. Firman Tuhan mengatakan saling mengampunilah antara satu dengan yang lain. Maka yang terbaik saudaraku adalah tidak boleh bercerai. Itulah yang dikatakan, ambil keputusan yang terbaik daripada yang baik. Beberapa hal tadi kalau diambil ini juga baik daripada ribut. Biarlah suami ini tinggal di sana, istri ini di sini, dan saya bersamaan. Dan yang kedua, biarlah kami bercerai, tetapi jauh, dan tetap saya berikan belanja hidup mereka. Itu juga baik. Tapi firman Tuhan mengatakan harus saling memaafkan, saling mengampuni. Maka yang terbaik saudaraku, mereka akan ambil, tidak boleh bercerai. Maka firman Tuhan dalam Alkitab kita mengajarkan tidak boleh bercerai apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Haleluya. Ini hanya sebagai contoh saja, saudara-saudaraku, untuk kita belajar mengambil keputusan yang terbaik daripada yang baik, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudaraku, kadang-kala kita dilema mengambil keputusan di tengah-tengah situasi yang terjadi. Saudara-saudaraku, seperti apa yang terjadi? Ini saudara-saudaraku. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita harus mampu untuk memaafkan. Maka yang terbaik, saudaraku yang dikasih Tuhan, akan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan hari ini, hidup dalam firman Tuhan bukanlah hanya bisa membaca firman Tuhan, tapi firman Tuhan mengajar hidup di dalam firman Tuhan. Setelah kita baca firman Tuhan ini, lalu kita merenungkan firman Tuhan ini, lalu kita lakukan firman Tuhan.
maka kita dikatakan menjadi hidup di dalam firman. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah membaca, lalu kita merenungkan, lalu kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka apapun yang terjadi ini, maka kita akan dapat atasi. Sebab firman Tuhan itu akan memberikan jalan keluar dan petunjuk bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Dan itulah saudaranya gerak yang dikasih Tuhan, supaya kita di dalam mengikut Tuhan tahun demi tahun kita memiliki peningkatan, kita memiliki naik level saudaraku, dari level 1, level 2 sampai level 3 saudara-saudaraku. Dan kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan, dikatakan saudara-saudara yang dikasih Tuhan hidup dalam firman Tuhan, maka dikatakan berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, tetapi terlebih orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan akan menerima damai sejahtera, bahkan damai sejahtera melampaui setiap akal pikiran kita, saudara-saudara. Nah, hari ini firman Tuhan ini memberikan kepada kita saudara-saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita tetap hidup di dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, tahun 2023-2024 ini, firman Tuhan ingatkan bagi kita supaya kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku, adalah hiduplah optimis. Mari kita hidup optimis di dalam tahun 2024. Mari kita jangan takut, jangan khawatir tahun 2024 ini. Sekalipun apa terjadi tahun 2024 di tengah-tengah pribadi, di tengah-tengah keluarga kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka dikatakan di sini di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Percobaan-percobaan firman Tuhan katakan yang kita alami tidak akan melebihi dengan kekuatan. Dan kalaupun itu kita alami, firman Tuhan katakan dalam ayat ini saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Dia yaitu Tuhan akan membiarkan kamu melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu mencobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah, ini yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudaraku, selalu memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang selalu optimis, yang selalu berpikir positif. Tuhan akan selalu buat jalan keluar bagi kehidupan mereka. Artinya saudara, kita harus berpikir positif, karena kita bisa diizinkan Tuhan melewati lembah kelam masalah. Maka kita percaya Tuhan pasti menolong, melepaskan, membebaskan, menyelamatkan, bahkan menyelesaikan setiap masalah. Setiap percobaan ini Tuhan harus kita percaya, Dia pasti menolong, Dia pasti menyelesaikan, Dia pasti membebaskan, Dia pasti membuat jalan keluar bagi saudara dan bagi saya. Sebab Tuhan kita itu tadi menjanjikan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kehidupan kita.
Maka untuk itu di tahun 2024 ini, tahun baru ini, mari kita optimis atas hidup kita saudara-saudara. Maka akhirnya ketika kita optimis akan ada sukacita. Dan ketika ada sukacita saudaraku, maka kita akan ada gairah untuk tetap berjalan bersama Tuhan, mengiring Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan saudara, bahwa dari sama kebanyakan orang percaya atau orang Kristen ketika ada masalah mereka tidak optimis, mereka menjadi pesimis. Mereka berkata, bagaimana Tuhan ini? Tuhan ini tidak peduli. Tuhan ini tidak sayang bagi saya. Lebih baik saya bunuh diri. Maka bisa orang menjadi bunuh diri saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena mereka selalu pesimis akan apa yang mereka alami dan mereka tidak suka. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, yang tidak pernah jahat saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan kita itu selalu saudaraku yang dikasih Tuhan buka jalan bagi setiap orang yang memanggil-manggil namanya, yang berseru kepada dia selalu bicara akan hal apa yang saudara, yang saya, yang kita alami di tengah-tengah perjalanan kita suka. Maka hari ini firman Tuhan yang ketiga ini mengatakan, mari kita optimis. Ketika kita optimis, salah satu cirinya kita adalah berpikir positif. Orang yang optimis itu adalah ciri orang yang berpikir positif, tidak berpikir negatif. Orang yang percaya diri itu adalah yang berpikir positif, bahwa ke depan rencana Tuhan itu akan nyata bagi hidup saya, bagi hidup keluarga saya. Nah, saudara-saudaraku, apapun masalahmu, apapun keadaanmu, jangan pernah izinkan setan masuk di dalam pikiran. Apapun persoalan, apapun masalah, apapun beban, jangan pernah izinkan setan masuk dalam hatimu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pikiranmu dan hatimu menjadi negatif. Jika saudara izinkan setan iblis masuk dalam pikiran, dalam hati, maka dia akan membawa kamu, membimbing kamu ke jalan-jalan yang negatif, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi tetaplah positif, bahwa semua yang kau alami itu sendiri saudaraku akan diselesaikan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan untuk masa depan. Haleluya. Sekali lagi kami sampaikan, apapun yang saudara alami tahun 2024, masalah saudara tahun 2024, jangan sempat kasih kesempatan bagi iblis untuk masuk dalam hatimu, dalam pikiran yang membawa kamu menjadi api ke arah yang negatif saudara. Tetapi saudara tetap optimis di dalam Tuhan, bahwa semua yang kita alami, semuanya itu atas izin Tuhan, atas sepengetahuan Tuhan. Oleh karena itu seizin Tuhan, sepengetahuan Tuhan, sehingga dia berani tadi katakan, dia memberikan rencana masa depan indah bagi saudara, masa depan indah bagi keluarga, masa depan indah bagi pemuda-pemudi. Apakah pendidikanmu, apakah kuliahmu, apakah sekolahmu, apakah pekerjaanmu, dan cita-citamu, mimpi-mimpimu, yang percayalah kepada Tuhan bahwa dia akan memberikan masa depan indah yang mendatangkan kebaikan bagi saudara tahun 2024 ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini
adalah harapan yang baru bagi saya, bagi saudara, dan bagi kita di tahun baru, tahun 2024. Oleh karena itu, mari kita, saudaraku, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup optimis. Mari kita, saudaraku, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam firman Tuhan. Mari kita, saudaraku, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mengandalkan Tuhan. Nah, ketika hal ini saudara dan saya miliki tahun 2024 ini, percayalah, berkat Tuhan akan melimpah bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Terpuji Tuhan, beragung Tuhan bagi hari ini kekal untuk selamanya.